Siang Bu, boleh silakan perkenalkan nama Ibu siapa? Nama saya Nun Kinilasari, owner bisnis Sahabat Sehat Store. Bisnis apa yang Ibu jalankan? Sahabat Store itu merupakan bisnis kesehatan ya. Kita jual produk-produk probiotik dan herbal serta pendukung kesehatan seperti jahe, teh daun teh dari daun kelor, bubuk kelor gitu ya. Dan produknya kita ada yang sudah BPOM, ada yang sudah berizin Dinkes gitu. Apa sih probiotik itu? Perlu saya jelasin ya karena kan belum banyak yang tahu apa itu probiotik. Probiotik itu bakteri baik yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Dan di Sahabat Store ini kita bekerja sama dengan Dr. Suwardi. Jadi Dr. Suwardi itu juga ada pasien-pasiennya ya. Pasiennya dokter itu kan harus mengkonsumsi obat-obat berbasis probiotik. Jadi selain melayani pemesanan bagi umum, kita juga ngurusin juga pemesanan obat bagi pasien-pasiennya beliau. Nah, probiotik ini kembali lagi ya ke topik semula. Probiotik ini bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan dan kesehatan kita itu banyak ditentukan sebenarnya oleh kondisi bakteri di tubuh kita. Bakteri kita itu kebanyakan di perut ya, 80% di perut. Jadi kalau kita itu sehat enggaknya ya tergantung bagaimana kondisi di perut kita. Maka perut itu juga akhirnya menjadi otak kedua bagi tubuh. Nah ini yang tantangan kita ya di Sahabat Sehat Store ini, tidak hanya menjual produk tapi juga mengedukasi pasien dan orang-orang yang beli produk kita. Sudah berapa lama dijalani? Sebenarnya bisnis yang dijalani Sahabat Sehat Store itu udah lama sekali ya, mungkin udah belasan tahun. Cuman bedanya dulu kami hanya melayani pemesanan produk khusus untuk pasiennya Dokter Suwardi saja. Tapi 2 tahun terakhir semenjak pandemi COVID ini kebutuhan kesehatan itu makin tinggi dan orang udah ngerti bahwa probiotik ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan imunitas dan menanganin penyakit seperti COVID ya. Makanya itu banyak sekali permintaannya. Jadi akhirnya kemudian kita merasa bisnis ini perlu diberi nama. Akhirnya diberi nama itu Sahabat Sehat Store. Berapa penghasilan per hari? Kalau soal omset sih saya belum dapat laporan terakhir ya berapa omset gitu. Tapi kita hanya memperkirakan saja ya karena namanya penghasilan itu kan kita nggak bisa menentukan berapa gitu. Kadang-kadang bisa banyak, kadang-kadang bisa tinggi ya. Tapi sekitar rata-rata 200 ribu lah omset kita per hari atau penghasilan kotor kalau di total rata-rata. Berapa penghasilan per bulan? Ya kalau ditanya sebulannya ya penghasilan kotor berarti ya bisa sekitar 2 sampai 5 juta ya per bulan. Penghasilan tertinggi yang pernah dicapai? Omset tertinggi yang dicapai itu kerasa banget ya waktu gelombang kedua COVID yang kemarin bulan Juli Agustus itu, sampai kita harus mempekerjakan ekstra 1 orang pegawai ya karena kita tuh kewalahan. Sehari itu omset itu kita bisa sampai berapa juta gitu, sampai sebulan itu kita bisa menghasilkan tuh 40 juta. Apa lika-liku dalam menjalani bisnis Sahabat Sehat Store? Kalau dibilang liku-likunya kan problemnya gini ya. Yang pertama itu BPOM sendiri sampai sekarang itu untuk menerbitkan perizinan khusus produk probiotik itu kan peraturannya baru keluar tahun ini ya. Jadi kebanyakan produk berbasis probiotik kita izinnya hanya herbal seperti itu tantangannya. Jadi orang-orang kadang-kadang suka komplain gitu, kenapa ya ini ada izinnya tapi kok ternyata izinnya herbal, sementara diklaim itu probiotik, padahal probiotik dan herbal itu kan sebenarnya dua entitas yang berbeda. Nah itu liku-likunya. Kemudian yang kedua, masalah di edukasi tentang mekanisme kerja probiotik itu sendiri. Kan mekanisme cara kerja probiotik itu beda banget dengan mekanisme kerja herbal, mekanisme kerja produk-produk yang medis. Contoh misalnya kalau di medis kita harus minum obat itu takarannya misalnya harus 3 kali 1, nggak boleh lebih nggak boleh kurang supaya obatnya efektif.
Tapi probiotik kan cara minumnya kan nggak seperti itu. Probiotik itu diminum sesuai kebutuhan tubuh. Artinya ketika tubuh lagi sedang membutuhkan, dia harus diminum lebih sering, tapi dosisnya harus kecil. Kemudian cara minumnya juga probiotik itu karena dia sifatnya kerjasama dengan bakteri, maka harus diminum dengan pendukung-pendukung yang bisa memacu pertumbuhan dari bakteri yang baik di dalam probiotik itu semakin meningkat, ya kan? Oleh karena itu probiotik itu tidak bisa seperti obat yang dia langsung diminum, enggak, tapi mungkin dia harus dicampur dengan zat-zat lain supaya kinerjanya makin baik. Ini kan kita harus edukasi. Pasien bingung, ini apa, kenapa kok minum obat kok harus dicampur madu, harus dicampur kunyit, dan dicampur kunyit apa, bukan kunyit, dicampur dengan bahan-bahan lain gitu ya. Ini kok gini sih cara kerjanya, rempong banget gitu. Nah terus mereka harus paham juga bahwa probiotik itu tidak memiliki masa kadaluarsa sebenarnya. Lain dengan obat kan. Obat itu ada masa kadaluarsa beberapa tahun, tapi probiotik kan tidak. Probiotik itu untuk menilai apakah dia rusak atau tidak kan bukan dilihat dari masa produksinya. Justru probiotik itu semakin lama usianya itu justru semakin bagus, sama seperti anggur, makin berkualitas produknya. Nah ini konsumen kadang-kadang bingung, ini saya udah punya probiotik lama, udah setahun 2 tahun, masih boleh diminum nggak gitu. Tapi jangan salah, probiotik juga walaupun umurnya baru 1 hari, dia juga bisa rusak. Mengapa? Karena namanya probiotik itu kan berarti ada bakteri di dalamnya. Nah kan ada bakteri di dalamnya, kita berhubungan dengan makhluk hidup kan. Yang namanya makhluk hidup pasti rentan dong dengan faktor-faktor kontaminasi. Jadi produk itu probiotik baru, tapi kalau dia sudah terkontaminasi, ada ciri-ciri kontaminasinya ya, pasti nggak bisa digunakan lagi. Nah ini loh, mengedukasi kayak begini, konsep-konsep ini yang kita sebagai seorang seller gitu yang harus telaten menjelaskan kepada pasien. Apa keuntungan dan kekurangan dalam menjalani bisnis Sahabat Sehat Store? Oke, kita bicara dulu ya kekurangan. Kekurangannya begini, eh, ini produk probiotik. Yang bisa menjelaskan tentang produk probiotik tentu hanya dokter ya. Nah, masalahnya juga tidak sembarang dokter, hanya dokter yang mengerti tentang mekanisme kerja probiotik, yaitu dokter mikrobioma medik. Sementara di Indonesia, dokter yang mengerti atau dokter mikrobioma medik itu kan jarang banget ya. Setahu kita kan hanya dokter Suwardi ya yang paham gitu. Kalau dokter lain ya saya nggak ngerti, karena kita kerja sama kita kan hanya dengan dokter Suwardi. Nah ini masalahnya, pasien tuh kadang-kadang kita suruh konsultasi aja sama dokter Suwardi nggak mau. Ya mungkin mereka pikir itu ngeluarin biaya lagi ya, konsultasinya itu sama kita. Lah kita kan juga punya keterbatasan. Nanti kalau ada apa-apa pasien tuh komplainnya ke kita. Sementara pasien juga nggak ngerti bahwa probiotik ini nggak sama dengan herbal, nggak sama dengan medis cara kerjanya. Probiotik ini sifatnya kan melakukan balancing di sistem tubuh. Jadi kalau ketika kita konsumsi probiotik, si bakteri ini melihat bahwa tubuh kita ada racun, ada barang yang harus dikeluarkan dari tubuh. Nah itu kan dikeluarkan oleh si tubuh kita. Jadi pasien bisa muntah, bisa diare. Tapi pasien kalau nggak ngerti bilangnya gini, minum obat kok saya malah tambah sakit kepala, muntah-muntah, diare, itu kan ya kita diomelin itu. Padahal ya memang cara kerjanya seperti itu, tapi disuruh konsultasi sama dokter juga nggak mau, maunya sama kita aja. Lah kan pusing jadinya kita. Nah itu loh kekurangannya itu kalau pasien yang nggak ngerti. Jadi kadang-kadang kita tuh ya banyak ya pasien yang atau customer nih. Kalau pasien sih udah jelas ya, kalau itu yang kita layani pasien dokter Suwardi ada problem, pasti dia akan balik lagi ke dokter. Yang jadi masalah ini kan customer bebas, misalnya dia beli di produk kita, karena apa? Direkomendasikan nih sama saudaranya, katanya bagus untuk obat mah, katanya gitu. Sekali dibeli di kita, loh kok saya begini gini gini gini. Tapi pasiennya nggak mau konsultasi ke dokter, kita kan yang pusing gitu ya. Sementara kan kita kan posisinya kita hanya tadi ya reseller produk aja gitu, atau kita memang membantu untuk melayani pasien-pasien yang memang dokter Suwardi udah rutin konsumsi obat gitu kan. Jadi ya itulah suka dukanya, kadang-kadang kita tuh diomelin sama pasien yang nggak ngerti, padahal bukan salahnya kita kan, karena pasiennya sendiri yang memang tadi nggak paham gitu, dia hanya mendengar dari mulut ke mulut, akhirnya jadi bad mood juga kan ke produk kita gitu ya. Terus itu sih kekurangan dari di sisi pasien. Nah kemudian ada juga kekurangan dari produk, banyak yang nggak ngerti bahwa produk probiotik itu agak rentan ya barangnya, karena probiotik ini kebanyakan dari produk yang sifatnya difermentasi bakteri ya, sifatnya bakteri. Nah jadi namanya bakteri
dia ada risiko meledak gitu ketika bakterinya sifatnya terlalu aktif karena guncangan, karena suhu, pastikan bakteri di dalamnya itu bereaksi. Nah, kadang-kadang kita sudah bungkus ya di sini, tapi ketika sudah sampai di tujuan itu customer komplain, barangnya bocor lah, meledak lah, penyok lah gitu. Itu tadi karena yang kita hadapin kan bakteri. Gimana kalau bakterinya aktif, tiba-tiba aktif karena suatu kondisi selama perjalanan panas atau apa, kan ya udah pasti memuai, baterainya entah mati entah rusak gitu ya, atau sangat aktif, overaktif gitu. Nah, ini yang sisi kerentanan ya dari produk gitu. Ya akhirnya solusinya akhirnya kami yang menyiapkan itu tadi ya, beberapa opsi buat pasien, buat customer kita pilih, apakah mau dapat diskon untuk pembelian berikutnya atau mau diganti produk gitu, kita kasih tawarkan dengan harga murah gitu. Nah, ini kadang-kadang yang apa ya, maaf ya, kadang-kadang keuntungan kita kan itu juga marginnya nggak seberapa. Nah, kadang-kadang kita juga harus hati-hati juga. Akhirnya kami sekarang mengambil langkah yang apa, pasien itu bukan pasien, customer ya, customer boleh pesan produk probiotik di kita, tapi kami nggak menanggung risiko pengiriman kalau pakai jasa reguler, kecuali pakai instan aja kadang-kadang juga masih ada kendala kan gitu, apalagi reguler, waduh nggak kebayang deh. Jadi kalau buat pasien-pasien atau customer yang udah langganan biasanya ngerti, mereka biasanya udah instan aja mbak. Karena apa? Lumayan kan harganya mahal. Hanya cuman gara-gara mau cari reguler, ketika tiba barangnya jadi rusak gitu kan. Nah, kalau pasien ngerti atau customer ngerti, pasti dia milihnya instan aja atau pakai jasa same day untuk mengurangi kerusakan. Itu kami pun juga sudah berusaha untuk mempackage serapi mungkin gitu. Padahal biaya untuk packagingnya juga lumayan juga, bubble, kardus, apa itu ya, untuk membuat produk itu safety sama perjalanan itu juga nggak murah. Nah, ini juga yang menjadi kekurangan dalam bisnis ini ya, kendalanya. Terus kalau ditanya apa keuntungannya, ya alhamdulillah ya, kita senang tuh keuntungan tuh, senang dengernya kalau ada pasien-pasien yang sudah secara medis nggak bisa ditolong terus bisa sembuh, nggak perlu operasi, itu kebahagiaan dibuat kita. Kemudian ada keuntungannya juga, belum banyak ya kompetitor di bidang bisnis ini, belum banyak orang yang paham, belum banyak orang juga yang jual produk ini. Jadi masih luas ya pelahan untuk pengembangannya. Kemudian keuntungannya juga apa? Pasien-pasien atau customer biasanya ketika dia merasa produk ini sudah enak, mereka nggak mau pindah ke tempat lain. Mereka akhirnya jadi langganan tetap, beli terus sama kita karena ngerasa apa, sudah enak ya produknya di kita itu. Jadi mereka nggak mau beli di tempat lain, langganan terus gitu karena udah ngerasain manfaatnya kan produk itu. Terus kenapa mereka juga tidak mau pindah ke tempat lain? Karena berdasarkan cerita dari customer ya, bahwa ternyata di luar itu banyak produk probiotik palsu. Oh iya, saya juga baru tahu. Oh iya, probiotik palsu ternyata banyak. Dan memang ketika itu saya lihat memang di online banyak banget ya. Bahkan banyak sekali produk-produk yang kita jual misalnya harganya 50.000, tapi di online ada loh produk yang dijual itu cuma 8.000, 10.000. Ya ampun gitu kan. Kita aja beli dari pusatnya aja nggak segitu gitu loh. Saya nggak ngerti itu produk apa gitu yang dijual-jual di online begitu ya. Jadi saya selalu bilang gini sama customer, kalau Anda beli di tempat lain ya saya nggak berani garansi. Kami hanya menggaransi produk yang Anda beli di tempat kami gitu. Jadi lama-lama akhirnya customer yang dulu awalnya marah karena ngerasa kami itu jualnya produk itu kemahalan, ya iya dong karena kami kan menjualkan yang original, kalau di pasaran nggak tahu kemana. Nah, setelah mereka coba di luar, loh kok nggak efek, kok nggak ngefek obatnya gitu, kok lain banget rasanya, baunya lah. Yaudah akhirnya mereka ngerti, balik lagi ke kami, dan mereka tidak tergiur dengan harga murah di luar sana. Karena apa? Mereka lebih memilih untuk keaslian produk. Ya karena tadi produk probiotik itu tidak bisa kita cek, seperti misalnya gini, keaslian produknya tidak bisa dicek. Misalnya kita beli sirup nih, sirup marjan, wah ini asli, ini KW, nggak bisa. Probiotik itu kan nggak bisa dicek kayak begitu, ya kan, karena probiotik itu berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi yang namanya produk itu kadang-kadang bisa dia lebih asam, bisa lebih apa ya, ada perubahan rasa gitu. Jadi mereka tahu karakteristik probiotik memang gitu, standar rasanya memang agak sulit, sehingga mereka lebih mementingkan membeli kepada seller yang mereka trust
Nah, itu kelebihannya. Jadi kalau kita sudah di trust, mereka pasti akan langganan kita dan nggak akan cari ke tempat lain walaupun ditawarkan dengan harga lebih murah. Apa harapan kedepannya untuk Sahabat Sehat Store? Kalau harapan kita ke depannya sih ya, kita pingin bikin tuh semacam membership, klub begitu ya. Karena kan kita ada kerjasama dengan dokter. Sementara kalau seller probiotik lainnya kemungkinan mereka tidak punya kerjasama yang sifatnya eksklusif ya dengan dokter yang paham tentang probiotik atau dokter mikrobioma medik gitu. Itu salah satu keunggulan di Sahabat Sehat Store itu ya. Jadi kita pingin tuh nawarin nanti ke depannya kepada para pelanggan-pelanggan kita, customer loyal kita, karena kita tahu mereka tuh rutin, mereka sudah menyiapkan anggaran untuk tiap bulan belanja sama kita. Mengapa tidak kita berikan benefit, misalnya ya, dengan kamu menjadi membership maka kamu akan mendapatkan paket konsultasi dengan dokter free misalnya, terus dapat gift apa, dapat diskon apa gitu. Dan itu kedepannya sih kita ingin bikin sistem membership seperti itu supaya pasien itu bukan maaf ya, supaya pelanggan ya, customer kita itu atau pasien-pasien yang dulunya itu pernah berobat sama dokter Suwardi merasakan manfaat probiotik ya, kemudian akhirnya kan belanja terus tuh sama kami walaupun dia sudah nggak jadi pasiennya dokter Suwardi lagi karena sudah bagus ya, cuman karena mereka ngerasa bahwa konsumsi probiotik kan bagus banget buat kesehatan, jadi ketika sehat aja bagus apalagi ketika sakit, akhirnya mereka beli rutin terus sama kita. Nah kami pingin itu mereka itu nanti dibikinkan suatu sistem, ada klubnya sehingga silaturahim itu tetap tidak terputus, mereka tetap bisa mendapat benefit walaupun sudah tidak jadi pasien lagi. Dan buat pelanggan-pelanggan kami yang bukan pasiennya dokter Suwardi itu bisa mendapatkan akses untuk free konsultasi dengan dokter Suwardi. Jadi mereka merasakan belanja di Sahabat Store, Sehat Store itu keuntungannya bukan hanya karena dapat original produk, trust produk gitu, uh, tapi juga mereka bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lain gitu. Dan harapan kami sih nantinya sifat membership ini nanti bisa menjangkau keluarga. Maksudnya gini, mereka akan menjadi duta kami juga untuk membantu mengedukasi kepada orang lain tentang apa sih manfaat probiotik itu. Kenapa mereka sampai bersedia menganggarkan budget sekian ratus ribu per bulan hanya untuk beli probiotik gitu kan. Kenapa harus beli probiotik? Kenapa tidak beli vitamin aja misalnya begitu. Nah, kami kan juga punya keterbatasan. Jadi kami berharap dengan mengikut sertakan para pelanggan-pelanggan kami, loyal customer kami, dengan mengedukasi kepada orang lain, lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan manfaat kesehatan dan manfaat baik dari probiotik ini. Gitu sih harapannya ke depan.